Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bunda-bunda, nama saya Bunda Lita. Saya pengajar di salah satu kelompok bermain di Desa Rawosari, Ulu Jami. Oh ya, Ulu Jami ya. Perbatasan antara Pekalongan dan Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk berstand up komedi, walaupun sebelumnya belum pernah ya. Tapi karena saya ingin berpartisipasi dalam rangka HUT HIM PAUD yang ke-15 ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini diadakan lomba stand up komedi yang temanya itu kalau nggak salah Ngudoroso ya, iya Ngudoroso sebagai seorang guru PAUD. Nah, ini kalau berbagi cerita mengenai soal mengajar anak-anak itu memang banyak sekali ya. Padahal kalau dilihat dari pengalaman saya menjadi guru PAUD itu kurang lebih 2 tahun lebih lah ya, belum terlalu lama, 2 tahun lebih. Tapi pengalaman yang saya alami itu bisa dikatakan dulu udah banyak sekali, sudah banyak sekali. Karena objek yang kita ajarkan itu kan anak-anak kecil ya, dimana karakternya anak-anak kecil itu bermacam-macam dan sangat unik. Jadi banyak sekali pengalaman yang sudah saya rasakan dan cukup menyenangkan sejauh ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita mengenai karakter-karakter murid yang sudah pernah saya ajar selama saya 2 tahun mengajar PAUD. Nah, sebut saja namanya Mawar begitu ya, Bu. Sebut saja namanya Mawar. Jadi si Mawar ini kalau setiap pagi dia selalu ketika berangkat sekolah, tidak lama setelah itu pasti BAB, Bu. Pasti minta BAB ke kamar mandi dan selalu mintanya itu sama saya. Nggak mau yang namanya sama guru yang lain itu, nggak mau. Kan saya juga ingin gantian begitu ya, Bu ya. Masa sama saya terus. Tapi ya namanya anak-anak itu kan nggak bisa ditolak ya. Jadi mau tidak mau karena profesionalitas saya tetap melakukannya. Dan itu hampir setiap hari. Setiap hari si Mawar itu selalu minta BAB di sekolah dan selalu bareng sama saya. Ini dalam hati saya ini di rumah punya WC apa enggak ya? Kenapa setiap kali BAB itu harus di sekolah dan harus dengan saya? Itu pengalaman pertama salah satu murid saya namanya Mawar, tapi sekarang udah lulus ya. Ada juga murid saya yang lain itu, sebut saja namanya, karena ini cowok jadi namanya jangan Bunga ya, kita sebut saja namanya si Capung. Nah, saya punya murid namanya Capung, sebut saja Capung. Si Capung ini suka sekali buntutin saya kemanapun saya berada. Jadi kemana-mana itu sukanya ngikut sama saya. Katanya sih karena bu gurunya cantik begitu, jadi kemanapun selalu ngikutin saya. Ke kamar mandi ya diikuti, saya ngajar diikuti, saya ke kantor ya diikuti, selalu ngikuti saya. Sampai saya bingung kalau saya mau ke kamar mandi, masa mau ikut juga, ya kan? Itu salah satu murid saya juga namanya Capung. Ada juga murid yang lain, itu namanya sebut saja Kumbang. Nah, ini karena juga cowok, jadi saya ambilnya nama serangga. Nah, si Kumbang ini juga sangat dekat dengan saya. Kalau dikasih kegiatan aktivitas di sekolah itu maunya didampingi sama saya. Nah, di tahun lalu anak saya kan sudah saya masukkan di sekolah juga, Bu. Usianya baru 2 tahun. Jadi masih belum dikatakan mandiri juga karena baru 2 tahun. Mau saya tinggal di rumah juga tidak ada yang jaga. Akhirnya
saya masukkan ke sekolah saja, ikut saya ngajar. Nah karena itu anak saya kan untuk awal-awal berangkat sekolah kan nempelnya sama saya. Nah si kumbang ini ketika anak saya mulai ikut bersekolah, ada rasa tidak terima di dalam hati. Kok anak kecil itu kok ikut bu guru terus sih bu guru? Nah bilangnya seperti itu. Aku nggak mau sekolah soalnya bu gurunya sama adiknya terus. Nah itu juga jadi dilema ya bu ya. Mau ninggalin anak juga nggak bisa, mau diajak muridnya cemburu. Akhirnya ya udah saya bebasin aja anak saya tuh, mau main di sekolah ya silahkan, mau di rumah ya silahkan. Nah ada juga murid saya yang lain itu, pengalaman yang lain itu ada murid saya, ini cewek lagi namanya, oh enggak ini cowok, sebut saja namanya apa ya kalau serangga ya, belalang. Nah si belalang ini bisa dikatakan anaknya sangat hiperaktif sekali. Jadi kalau disuruh diam nggak bisa. Satu ketika dia nangis, minta disusun sama ibunya. Nah mau marah kayak apa, mau nggak suka kayak apa kan kita tetap senyum ya bu ya. Mau itu digigit, mau itu dijambak, mau itu ditendang, dipukul, tetap harus senyum ya bu ya. Kalau jadi guru PAUD ya. Mau sakitnya kayak apa juga harus ditahan ya bu ya. Ya mau nggak mau harus ditahan lah. Masa mau marah sama anak orang, kita bisa dipenjara ya bu. Sekarang kan udah zamannya guru itu nggak boleh marah sama muridnya, nggak boleh mukul apalagi. Bisa kelar ya bu kita ya. Nah itu saya sampai digigit bu, digigit, ditendang, dijambak. Itu mungkin orang tuanya di rumah pekerjaannya sirkus ya bu, jadi anaknya seperti itu ya. Nah itu si belalang itu seperti itu, tapi dia juga sudah lulus sekarang alhamdulillah, dan saya berdoa semoga keahliannya itu bisa diarahkan ke hal yang positif. Karena kan memang setiap anak itu memiliki karakteristiknya masing-masing ya bu. Ada yang anaknya aktif, ada yang anaknya diem. Ya bagaimana orang tuanya saja mengarahkan ke hal yang positif gitu. Dan sebagai seorang guru ya bu, profesi seorang guru itu berarti profesi yang melekat pada diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Mau itu kita di pasar ya tetap profesi guru kita melekat ya. Di pasar ketemu sama tukang sayur, tukang tomat, tukang apa, monggo bu guru. Nah bu gurunya itu selalu ngikut kemanapun kita berada. Oleh karena itu profesi guru itu harus kita jaga dimanapun kita berada ya. Apalagi ketika kita ngajar, nggak mungkin kan ya kita guru PAUD mau ngajar aja dandanannya menor banget, sininya bibirnya merah banget, pipinya brush on merah banget, kemudian apa ini namanya shadow ya, shadownya juga Magico Hibiniu kan dilihat juga sama muridnya. Bu guru itu kenapa pipinya kok merah-merah abis jatuh dari kamar mandi ya bu guru. Nah atau juga kalau ini apa eyeshadownya tuh, kok eyeshadownya kayak lampu perapatan ya bu guru, merah kuning hijau ya bu guru, mau kemana? Nah kan dilihat juga sama muridnya. Jadi yang sewajarnya saja, karena kan kita juga dinilai ya bu sama anak-anak kita di sekolah. Banyak sekali sih pengalaman jadi guru PAUD, tidak mungkin saya ceritakan semuanya, nanti durasinya kepanjangan. Mungkin itu saja, kita lihat juga pengalaman-pengalaman dari yang lainnya. Sekian, assalamualaikum.